Menelusuri sepak terjangnya selama 40 tahun, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 17 November 1958 ini merupakan salah satu tokoh pendobrak dan pemimpin perubahan. Putra sulung dari 10 bersaudara, pasangan Andi Abdul Halid dan Andi Hakeng ini banyak meninggalkan warisan bersejarah di dunia koperasi, sepak bola, dan politik nasional. Nurdin Halid, sosok tanpa nama besar, memiliki visi kuat dan berlimpah gagasan visioner progresif, adalah anak guru sekolah dasar dari Watampone yang meraih sederet prestasi dan penghargaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam 3 bidang yang digeluti dan sangat dicintainya, koperasi, politik, dan sepak bola. Dan semua pencapaian itu dilalui Nurdin Halid mulai dari anak tangga terbawah menuju puncak. Di koperasi, Nurdin Halid memulai karirnya tahun 1983 sebagai manajer PPK KUD di Kabupaten Goa dan Kepala Perwakilan Puskud Hasanuddin di Kabupaten Sidrap. Sukses berkarir di tingkat kabupaten dalam kurun hanya 7 tahun, Nurdin Halid mendapatkan kepercayaan menduduki kursi Direktur Utama Pusat KUD Hasanuddin tahun 1992. Di tangan Nurdin Halid, bisnis Puskud Hasanuddin berubah menjadi koperasi berskala konglomerat yang ditopang 22 unit usaha seperti moda transportasi taksi, bisnis ekspor-impor, rekayasa konstruksi, dan perusahaan bisnis retail modern PT Goro sebagai pusat perkulakan modern terbesar pertama di kawasan Indonesia Timur. Berkat inovasi bisnis yang ditopang manajemen profesional, Nurdin Halid mampu mengubah utang Puskud Hasanuddin sebesar 6 miliar rupiah menjadi keuntungan sebesar 17 miliar rupiah dalam tempo hanya 2 tahun. Pemerintah pun menetapkan Puskud Hasanuddin sebagai puskud terbaik di Indonesia. Sepak terjang Nurdin Halid di bidang politik dimulai dari Kabupaten Sidrap sebagai pengurus KNPI dan Golkar. Ketika beranjak ke kota Makassar, seiring dengan pengangkatannya sebagai Dirut Puskud Hasanuddin, karir Nurdin Halid di dunia politik pun ikut naik kelas menjadi pengurus AMPI dan Golkar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ia bahkan mendobrak tradisi dan hegemoni politik eksklusif ketika ia berasal dari kalangan orang biasa terpilih secara demokratis menjadi Ketua AMPI Sulawesi Selatan. Salah satu terobosan inovatif sebagai Ketua AMPI, Nurdin Halid memberdayakan pemuda-pemudi desa melalui gerakan pembaruan ekonomi lemah atau GAN-KEMAH. Walau untuk itu ia harus merogoh uang dari kantong pribadi kurang lebih 500 juta rupiah sebagai modal usaha awal. Nama Nurdin Halid pun tiba-tiba menjadi buah bibir tatkala menjadi manajer klub PSM Makassar dan sukses mengantar tim Juku Eja itu menembus papan atas klub elit tanah air. Nurdin Halid harus bersimbah darah akibat kepalanya terkena lemparan batu dari supporter tim lawan. Kesuksesan itu berkat keberanian Nurdin Halid melabrak tabu dengan mentransformasi total baju amatir PSM menjadi klub perserikatan pertama yang mengontrak pemain asing dan sederet bintang tim nasional. Di tangannya, PSM menebus Senayan dan sederet gelar disabet seperti juara Liga Indonesia tahun 2000, kampiun kejuaraan Piala M. Yusuf, Piala Pardede, dan juara Ho Chi Minh Cup di Vietnam, hingga menembus perempat final Liga Champion Asia, sekaligus kota Makassar menjadi tuan rumah. Prestasi fenomenal melambungkan PSM mengantar Nurdin Halid menduduki posisi Ketua Pengurus PSSI Sulawesi Selatan. Kami selalu ada, di sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM ku, rebut kembali kejayaan itu. Kami rindu di masa itu. Ya, kalau mengenal lebih dalam dengan Pak Nurdin itu ketika saya jadi Pangdam di Wirabuana, Kodam 7 Wirabuana, yang wilayahnya ada seluruh Sulawesi. Waktu itu beliau sebagai manajer dari PSM. Ketika beliau menjadi manajer tim, ya, saya perhatikan bagaimana beliau sampai bisa ya membawa PSM waktu itu ya ke putaran final kejuaraan Liga Indonesia. Dan ketika di final, ya PSM lawannya adalah Bandung Raya. Ya.
Saya mengajak Musbida waktu itu, Pak Gubernur, Pak Palaguna, Pak Kapolda, ke Pak Pangkoops dan Lantamal dan Ketua DPRD untuk sama-sama kita berangkat ke Jakarta untuk mensupport, ya, memberikan support kepada PSM Makassar ini. Walaupun hasilnya memang masih belum berpihak pada kita, ya waktu itu kalah oleh Bandung Raya. Ya. Tapi saya lihat semangat PSM begitu baik sekali dalam memperlihatkan semangat bertandingnya dan sportivitas bertandingnya bagus ya. Saya melihat sosok Nurdin Halid ini, dia orang ya termasuk orang yang gila bola dalam melakukan pembinaannya di bawah pimpinan Pak Nurdin ini. Terlihat sekali ada upaya motivasi yang tinggi bagi tim ya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Nurdin ya kepada target yang ingin dia capai ya. Sehingga semangat PSM ini boleh dibilang semangat yang perlu dicontoh oleh seluruh kesebelasan ya. Sosok Nurdin Halid mulai diperhitungkan di percaturan politik Sulawesi Selatan ketika ia mampu mengkombinasikan kekuatannya di 3 bidang sekaligus mengantar Nurdin Halid ke Senayan. Dia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Golkar dalam pemilu tahun 1997. Hijrah ke ibu kota, nama Nurdin Halid melangit di cakrawala Nusantara seiring dengan sepak terjangnya di dunia koperasi, politik, dan sepak bola nasional. Sebagai anggota parlemen, Nurdin Halid masuk dalam jajaran elit pengurus Golkar Pusat, hingga kemudian menduduki posisi ketua harian dan hingga kini wakil ketua umum. Bagi Nurdin Halid, politik adalah pilihan strategis untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang. Ia memaknai politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, khususnya melalui regulasi dan kebijakan untuk gerakan koperasi maupun sepak bola. Salah satu perjuangan bersejarah Nurdin Halid ketika ia bersama pengurus Dekopin mendesak sidang MPR agar memasukkan kata koperasi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1999-2002 sebagai konsekuensi dihapusnya bagian penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membesarkan ruang gerak bisnis koperasi, Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin bersama pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, walau kemudian undang-undang tersebut dibatalkan. Saya punya kesan kuat bahwa perjuangan politiknya lewat Partai Golkar hanyalah jembatan untuk perjuangan beliau membesarkan koperasi. Jiwa Nurdin Halid itu di koperasi. Waktu menjadi anggota DPR RI, Dekopin yang saat itu dipimpinnya, dia begitu gigih memperjuangkan agar kata koperasi harus masuk di dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, walaupun akhirnya perjuangan itu gagal. Kepiawaian kepemimpinan dan strategi Nurdin Halid memang diakui kawan maupun lawan. Ketika hampir 2 tahun Partai Golkar terbelit kemelut internal, Nurdin Halid hadir sebagai penyelamat partai berlambang pohon beringin itu. Ia bukan hanya menjadi jembatan yang harmonis antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Nurdin Halid juga mendapat kepercayaan dari pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kemelut internal partai besar Golkar demi stabilitas politik nasional. Pak Habibie yang saya muliakan, kehadiran Bapak di tempat ini memberikan inspirasi baru, memberikan kesejukan baru, sekaligus memotivasi dan mensuggesti kepada seluruh kader partai untuk tetap solid dan bersatu. Oleh karena itu, Pak Habibie tidak perlu di mana-mana, di sini saja. Karena nasihat Bapak, wejangan Bapak, masukan Bapak, bahkan perintah Bapak, insya Allah Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh jajarannya akan bermusyawarah dan berpakat untuk menyelesaikan persoalan internal Partai Golkar. Jadi Bapak di sini saja, tidak usah di mana-mana. Pak Luhut Panjaitan, Pak Yasona Lawli, kehadiran Bapak menciptakan rasa aman bagi kader Partai Golkar. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Bapak mewakili pemerintah telah melaksanakan nawacita Presiden Jokowi. Seperti kita pahami, nawacita yang pertama Presiden Jokowi tidak lain adalah
negara harus hadir menciptakan rasa aman bagi seluruh anak bangsa. Jadi Bapak adalah menteri yang sangat paham dengan nawacita Presiden Jokowi. Tepuk tangan untuk kedua menteri kita. Secara gamblang, saya bisa katakan bahwa Nurdin Halid itu adalah seorang lobbyis yang luar biasa, seorang organisatoris yang cerdas, dan dia sangat komit dan sangat detail, rinci, dan menguasai semua peraturan-peraturan organisasi. Jadi tak heran kalau Nurdin Halid itu memiliki posisi khusus di jajaran elit Partai Golkar. Nurdin Halid tak mau berhenti bergerak. Darah bola dari ayahnya Andi Abdul Haris kembali memanggilnya. Nurdin Halid menerima tawaran pengusaha gila bola Nirwan Bakri sebagai manajer klub Pelita Jaya tahun 1958 dengan nilai transfer 1 miliar rupiah. Sebelum Ketua Umum PSSI Agung Gumelar menunjuknya sebagai manajer tim nasional dan Ketua Bidang Prestasi PSSI tahun 2000. Hanya berselang 3 tahun, Nurdin Halid berhasil menduduki kursi Ketua Umum dalam Kongres PSSI tahun 2003. Nah, ketika saya Ketua Umum PSSI, saya teringat spiritnya Pak Nurdin Halid dalam membawa timnya ini kan. Maka saya undanglah, saya minta kesediaan beliau untuk menjadi manajer timnas. Timnas ya. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid, timnas kita ini walaupun belum mencapai juara ya di ASEAN, ya di Asia ya. Tapi paling tidak timnas kita ini jadi kesebelasan yang disegani, bukan hanya di ASEAN tapi juga di Asia. Itu yang saya sangat puas dengan karyanya Pak Nurdin Halid, kiprahnya Pak Nurdin Halid dalam membawakan timnas ini. Nah dari situ berkembang, saya kemudian meminta kesediaan beliau untuk menjadi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi di PSSI. Nah artinya mencakup seluruh prestasi nasional ya. Kemudian dalam Kongres PSSI muncul 2 calon, ya, satu Pak Nurdin Halid, satu lagi Pak Yaakob Nuawea, dan terpilihlah Pak Nurdin Halid ya sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan saya. Pak Nurdin itu muncul dari bawah, jenjang karirnya di sepak bola itu dari bawah sampai jadi Ketua Umum ya. Masuk sangkar PSSI, Nurdin Halid mengusung visi PSSI 2020 dengan fokus membangun industri sepak bola dan tim nasional berdaya saing global. Anggaran dasar PSSI untuk pertama kali diganti dengan statuta PSSI sesuai arahan dan standar FIFA. Kualitas pelatih ditingkatkan, honor wasit dinaikkan dari 1 juta rupiah per pertandingan menjadi 5 juta rupiah agar sang pengadil lapangan hijau menolak disuap oleh bandar judi. Warisan bersejarah Nurdin Halid bagi industri sepak bola Indonesia dimulai ketika menaikkan standar klub-klub sepak bola profesional dan mendirikan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi Liga Super Indonesia. Klub harus berbadan hukum, memiliki infrastruktur stadion dan lapangan latihan berkualitas, membina tim junior, mempekerjakan SDM profesional, serta memiliki kondisi keuangan yang sehat. Semua langkah itu berujung pada meningkatnya market value klub dan Liga Super Indonesia maupun tim nasional. Meningkatnya mutu klub dan kompetisi profesional berdampak positif terhadap mutu tim nasional dan lahirnya bintang-bintang sepak bola nasional serta menggerakkan perekonomian nasional dan daerah. Saya sebetulnya sangat bersyukur. Mengapa? Karena Pak Nurdin Halid ini adalah orang bola. PSSI ini harus dipimpin oleh orang yang mengerti bola, orang yang gila bola. Dan satu kenyataan di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid, ya, PSSI dalam kiprahnya menyelenggarakan kompetisi itu menjadi kompetisi yang mempunyai nilai jual yang tinggi, dan disinilah awal berkembangnya industri sepak bola. Jadi awal berkembangnya industri sepak bola itu adalah di zaman kepemimpinan Pak Nurdin. Di mata Nurdin Halid, industri sepak bola dan tim nasional berkualitas tinggi merupakan jembatan emas menuju pentas dunia. Salah satu strategi Nurdin Halid dalam mewujudkan visi besar itu ketika sukses menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 untuk pertama kali sejak PSSI berdiri tahun 1930. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa restunya agar supaya anak-anak kita ini yang akan mempertaruhkan nama bangsa di Forum Piala Asia bisa mengembang misi dengan sebaik-baiknya. Seluruh negeri terhipnotis dan rasa nasionalisme terbakar
saat menyaksikan aksi memukau Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bertarung ketat melawan trio raksasa Asia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Korea Selatan. Disaksikan Presiden FIFA Sepp Blatter di Gelora Bung Karno, Nurdin Halid pun mendapat penghargaan berupa medali emas AFC Gold Medal dari Konfederasi Sepak Bola Asia. At the Gelora Bung Karno Stadium, they line up the shot, on the post, rebound, goal for Italy! He might have got a touch off the post, but off the post. And will be an equaliser! A winner! 열정적으로 응원하고 엘리 돌아서면서 앞으로 밀어주고 정면 쪽 흘러나온 볼 슛! 약했습니다. 밀어 몰고 미드필더가 김치우 오범석하고 중앙으로 땅볼 연결 잡아놓고 막아야 됩니다. 슛! 위험했습니다. 위험했습니다. 상대가 노리는 것들은 이런 거예요. 네, 엘리의 90분 나오지 못할 때 우리가 다시 걷어냈습니다. 네. 이것이 오늘의 저는 최대 과제라고 자, 봅니다. 빗을 올리지 않았고요. 측면을 빼줍니다. 자, 위험합니다. 중앙 쪽으로 다행입니다. 네. 다행입니다. 괜찮아요. 기다려준다는 Sukses besar menggelar Piala Asia 2007 mendorong Nurdin Halid membuat lompatan lebih dahsyat untuk menggapai dunia dengan mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Dengan mengusung tema Green World Cup Save Our Planet, Nurdin Halid meyakini dampak luas posisi tuan rumah Piala Dunia bagi perkembangan sepak bola nasional, memperkokoh nasionalisme, membranding Indonesia di mata dunia, ikut merawat bumi, serta menggerakkan ekonomi nasional. Empirik, saya sepenuhnya yakin dan percaya karena kami pernah ditunjuk secara khusus oleh Bapak Nurdin Halid untuk menegosiasikan peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Harusnya sih Piala Dunia tahun 2022 ini dalam kerjasama dengan Australia. Untuk menarik dukungan FIFA dan Football Family Global, selain strategi berkampanye di sejumlah event sepak bola FIFA, Nurdin Halid mendatangkan tim nasional kelas dunia seperti Uruguay dan klub-klub raksasa Eropa, Liverpool, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Manchester United. Sayang kedatangan MU batal menyusul peristiwa bom Hotel Marriott Jakarta. Dan pemerintahan SBY mencabut kembali surat dukungan kepada FIFA terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Bapak harus mempertimbangkan bahwa kondisi sekarang ini demi untuk kepentingan semua di dalam dan di luar itu sudah tidak mungkin diberikan izin kepada MU untuk datang karena ini menyangkut citra bangsa. Masalahnya itu pertama kita terlalu susah nanti untuk mendatangkan tim kuat dari luar. Satu. Yang kedua, bubarlah harapan PSSI untuk bangsa ini menjadi calon tuan rumah Piala Dunia. Itu kesedihan yang luar biasa. Yang fenomenal, sukses besar itu dalam menggelar Piala Asia, Nurdin Halid dia memberanikan diri mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Saya sendiri selaku Menko Kesra pada saat itu yang menandatangani surat dukungan pemerintah dan kita kirimkan ke Presiden FIFA Sepp Blatter. Tidak hanya di dunia politik dan sepak bola, kepiawaian Nurdin Halid juga mengantarnya ke puncak organisasi Gerakan Koperasi Nasional dan Internasional. Nurdin Halid menduduki posisi Ketua Umum Induk KUD, bahkan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Ketika tahun 1999-2000, Bulog gagal menurunkan harga minyak goreng, Nurdin Halid menggagas pembentukan Koperasi Distribusi Indonesia KDI yang beranggotakan induk-induk koperasi. Koperasi Distribusi Indonesia yang dipimpin Nurdin Halid sukses menjalankan misi pemerintahan B.J. Habibie kala itu, menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng dari Rp8.000 menjadi Rp3.000 per kilogram. Kegagalan sistem kapitalisme global dan beragam persoalan dalam negeri seperti kemiskinan, kesenjangan,
Menipisnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup, dan memudarnya budaya gotong royong, menggugah Nurdin Halid menggagas visi 2045 koperasi menjadi pilar negara saat Indonesia memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045. Nurdin Halid percaya sistem koperasi yang syarat nilai dan diamanatkan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menjadi sistem dan instrumen yang paling tepat untuk membangun karakter bangsa Pancasila, menghadirkan keadilan sosial, dan lestarinya ekosistem NKRI. Itulah yang memperteguh keyakinan saya tentang visi besar 2045 koperasi sebagai pilar negara. Dekopin adalah wadah perjuangan untuk menciptakan kekeluargaan yang menghadirkan kebersamaan, mewujudkan kegotong royongan. Itulah kemudian jati diri koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Untuk mendukung visi besar tersebut, Nurdin Halid mendesak pemerintah dan DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional sebagai turunan langsung dari pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional harus menjadi acuan utama dalam penyusunan sumber undang-undang sektoral, ekonomi, dan sosial budaya. Pada Harkopnas 2022, Nurdin Halid mengajukan secara resmi kepada pemerintah agar 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Gotong Royong. Karena 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Kembalikan pasal 33 ayat 1 dengan mencantumkan kata koperasi ke dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. 2. Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan undang-undang tentang sistem perekonomian nasional sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang 1945 dan pasal 5 TAP MPR nomor 16/MPR/98 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dia adalah memang seorang pemikir dan pejuang koperasi. Saya kenal dia sejak tahun 80-an, mulai dari manajer KUD, kemudian jadi manajer perwakilan Puskut, namanya dulu PPK. Kemudian jadi manajer Puskut, menjadi ketua Puskut, sampai jadi ketua Inkut, ketua Dekopin. Dia adalah sosok yang sangat paham tentang koperasi. Dia juga membuat pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran tentang pembangunan koperasi, mulai dari sebagai pilar negara sampai 2045, kemudian juga dia menginisiasi membuat undang-undang koperasi. Ini jelas bahwa dia adalah seorang pemikir. Dari aspek komitmennya luar biasa untuk membangun koperasi. Nah, yang terakhir adalah aspek konsistensi. Nah, itu jelas. Sejak tahun 80-an sampai hari ini dia konsisten untuk membangun koperasi. Kiprah Nurdin Halid di dunia koperasi tidak berhenti di level nasional. Ia juga terlibat aktif dalam gerakan koperasi global dan membuka akses kerjasama koperasi-koperasi Indonesia dengan berbagai koperasi dunia. Semua itu bisa dilakukan Nurdin Halid setelah ia terpilih sebagai Presiden Organisasi Koperasi ASEAN dan menjadi Vice President Organisasi Koperasi Asia Pasifik. Berkat kepercayaan dan kemampuan lobi, Nurdin Halid sukses membawa 2 agenda penting koperasi dunia ke tanah air. Kongres Koperasi Perikanan Dunia di Surabaya tahun 2012 dan Kongres Koperasi Asia Pasifik di Bali tahun 2014. I know Mr. Halid many years. He's my old good friend for me. At first, as colleagues, we working together at SAAP. Under his leadership, Dekopin has made great, remarkable achievement in cooperative movement in Indonesia, and also project an active, supportive, and cooperative image in the region and even around the globe. I would say I feel fortunate. I work a great person like Mr. Halid. Pak Nurdin is one of my close friends, and we have been working together for many years. I witnessed his leadership and professionalism when we mutually act side by side as the board member of International Cooperative Alliance for Asia Pacific region. He demonstrated his commitment in governance in the regional cooperative movement that bring back many beneficial opportunity, not just for Indonesia but also in
development cooperative in the region. Berbagai gagasan dan pencapaian Nurdin Halid di bidang koperasi serta industri sepak bola mengantar ayah dari 7 anak dari pasangan Andi Nurbani ini meraih penghargaan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Semarang tahun 2021 dengan orasi ilmiah berjudul Penguatan Industri Olahraga Berbasis Koperasi Multipihak. Kematangan memimpin berbagai organisasi dan goresan prestasi. Estimado amigo Nurdin Halid, en esta oportunidad quiero felicitarlo por el reconocimiento que la Universidad de Semarang realiza y que se expresa en el título Doctor Honoris Causa, que de esta manera será distinguida su gran labor y su extensa trayectoria en la promoción del cooperativismo en su país y en la región de Asia-Pacífico, y su liderazgo en Decoping, que pude ver en primera persona al visitar Indonesia a mediados del año 2019. Y así lo demuestra también su trabajo a favor de la integración cooperativa en la región del sudeste asiático y en la región de Asia-Pacífico de la Alianza Cooperativa Internacional. Y aprovechar la oportunidad para enviar a usted y a todo el movimiento cooperativo de Indonesia un fuerte abrazo cooperativo. Nurdin Halid di level nasional dan internasional juga mendapat apresiasi dari keluarga besar Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar dengan mendaulatnya sebagai Ketua Umum IKUNM periode 2019-2023. Daripada IKUNM ini, karena 2 tahun terakhir ini terjadi sedikit riak-riak di mana ada bibit-bibit perpecahan. Tapi hari ini semua selesai, dan insya Allah akan semakin saya solidkan untuk lebih memberdayakan daripada alumni, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dimanapun dia berada, sehingga nanti IKUNM ini akan diperhitungkan oleh masyarakat karena partisipasinya dalam setiap proses pembangunan. IKUNM dengan sivitas akademik harus nyatu, maka program-program nanti akan kita libatkan daripada unsur sivitas akademika. Selesai itu kita harus bekerja sehingga semua program dikatakan oleh alumni IKUNM yang jumlahnya kalau tidak salah 168.000 alumni IKIKIP dan BNN. Berkat visi, gagasan, spirit, dan kerja keras yang penuh pengorbanan, sederet prestasi dan penghargaan pun diterima Nurdin Halid. Meski karena itu semua, ia harus menghadapi terjangan badai lawan politik dan kapitalis hitam. Ia dicaci dan diadili. Di koperasi, Musud Hasanuddin bisa membantu mengolah cengkeh petani untuk mendapatkan nilai tambah. Koperasi Distribusi Indonesia berhasil menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng. Ironisnya, semua usaha mensejahterakan rakyat itu justru berujung pada masalah hukum. Membangun koperasi ini betul-betul satu perjuangan karena memang harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat koperasi itu ada dan besar. Saya kira kalau kita ikuti perjuangannya dia, bagaimana kekuatan-kekuatan besar itu ingin Nurdin Halid ini kalau bisa ya dalam arti dibunuh, semacam karakternya dibunuh. Itu adalah salah satu bentuk karakter assassination gitu ya, semacam pembunuhan karakter dari kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Nurdin Halid di sini. Tapi dia tetap berjuang. Nah, itu menunjukkan komitmennya luar biasa terhadap perjuangan koperasi ini. Semoga Anda selalu terus sukses membangun koperasi karena memang gerakan koperasi membutuhkan ya peran Anda dan sumbangan Anda untuk terus membangun koperasi yang memang tidak mudah. Benar apa yang dikatakan Anda bahwa pembangunan koperasi memerlukan kemauan politik yang besar dari seluruh bangsa ini. Di bidang sepak bola, Nurdin Halid dengan susah payah meletakkan pondasi industri sepak bola nasional, menoreh sejarah menjadi tuan rumah Piala Asia, dan keberanian mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Namun sekali lagi, semua itu dinilai berbahaya oleh lawan politik, sehingga Nurdin Halid dipaksa turun dari kursi Ketua Umum PSSI. Pers pun dipakai untuk membunuh karakter Nurdin Halid. Bagi pemimpin perubahan seperti pejuang kemerdekaan Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bung Karno, hingga pejuang demokrasi ekonomi dan industri sepak bola seperti Nurdin Halid, memikul risiko dan pengorbanan adalah mahkota perjuangan untuk nilai-nilai yang diyakini dan diperjuangkan. Itulah ciri utama karakter Nurdin Halid sebagai pemimpin perubahan, the change of leader. Badai dan karang sama sekali tidak mematikan langkah sang anak guru.
ia tetap eksis berkarya untuk negeri hingga detik ini. Bagi mutiara yang jatuh ke lumpur dan kotor, ia tetaplah mutiara. Sosok pendobrak Nurdin Halid sungguh merefleksikan seorang pria Bugis sejati. Pelaut ulung tidak lahir dari laut tenang. Dia terus bergerak untuk Indonesia yang sangat dicintainya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke pantai. Kami